A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kawan-kawan sekalian, di luar dari episode Quranic Insight, saya juga menggunakan channel Quranic Insight ini untuk ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan secara komprehensif ya. Sengaja nggak ditaruh di IG, di Facebook atau di kanal-kanal sosial media yang lain, agar kemudian kawan-kawan bisa menyimak ini lebih nyaman ya kalau memang diletakkan di kanal YouTube. Beberapa waktu yang lalu saya ikut pelatihan content creator Money Magnet bersama Creative Business School CBS yang digagas oleh Mas Indrawan Nugroho dan juga featuring bekerja sama dengan sinergi dengan Close the Door ya. Jadi yang saya rasakan banyak nih, setelah saya posting banyak teman-teman nanya ya kepada saya pelatihannya gimana, lalu kemudian seperti apa dan seterusnya. Nah, saya pada kesempatan kali ini lebih kemudian mengungkapkan ya apa yang saya rasakan pada keadaan bisnis hari ini, keadaan market hari ini. Jadi saya bikin tajuk nih tentang pentingnya para pengusaha, para pebisnis untuk masuk kanal sosial media. Ke teman-teman sekalian, sebelum kita nanti bicara tentang pelatihan dari Creative Business School ini ya, saya pengen dulu mengungkapkan tentang betapa pentingnya sih kita, mau sebetulnya Anda adalah entrepreneur, mau sebenarnya Anda adalah dai, itu untuk kemudian memperhatikan dengan baik sosial media, memperhatikan yang baik kanal konten ya, termasuk YouTube. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama adalah kita harus ngerti dulu market itu ada di mana. Ya, kita harus ngerti dulu market itu ada di mana. Kalau dulu orang sering baca majalah, ya ada majalah-majalah, itu majalah sebagai konten, maka orang tuh muter-muter di situ. Mereka crowds-nya ada di situ. Maka ngiklan di majalah, lalu kemudian mengkomunikasikan gagasannya di majalah itu jadi worth it ya. Dulu orang itu ada di TV kan, orang itu nonton TV tiap malam, tiap premier ya, jam primer, time primer itu kemudian orang tuh nonton, publik nonton. Maka kalau Anda lihat TV itu penuh iklan dan mahal-mahal ya. Jadi siapa yang bisa punya bayar iklan untuk masuk TV, dialah yang kemudian dapat exposure di publik secara nasional atau secara luas. Nah, karena manusianya ngumpul di situ. Nah, sekarang siapa yang baca majalah? Siapa yang kemudian sekarang nonton TV? Populasinya makin kecil ya. Sudah banyak dilakukan survei, orang-orang udah jarang nonton TV lagi. Kenapa? Lebih baik nonton video on demand, lebih baik nonton YouTube. Itu masa depannya di situ. Jadi aku mau nonton tayangan apa, ya udah nonton aja YouTube. Sedangkan TV itu ngejejel ya. Maksudnya mereka punya schedule tayang, kita kemudian tinggal nonton run through. Dan model media seperti TV jadi udah nggak relevan, jadi udah usang gitu hari ini. Termasuk majalah, printed, koran ya. Semua tinggal baca teks dari portal digital. Makanya beberapa perusahaan media cetak juga memutuskan untuk tutup. Jadi inilah disrupsi yang kemudian menghantam kawan-kawan yang berada di media sebelumnya. Nah, kita sebagai pebisnis sekarang memutuskan untuk memilih, karena crowds-nya udah hilang di sana. Di mana crowds-nya itu sekarang berada? Ya sekarang kita nggak bisa bohong ya pada diri kita sendiri, nggak bisa kita kemudian berkilah. Kita juga harus fair bahwa memang masyarakat terhimpun dan berkumpul sekarang pada sosial media. Mereka berkumpul di YouTube, mereka berkumpul di Instagram, mereka berkumpul di TikTok. Nah, disitulah mereka kemudian berhimpun. Karena berhimpun di situ, marilah kemudian kita berkomunikasi kepada mereka di situ. Ya teman-teman sekalian. Nah, disitulah yang pertama pentingnya mengapa kita harus memperhatikan kanal ini. Ya, orangnya udah nggak di sana lagi, jangan dipaksain. Ya, sama juga kayak misalnya dakwah kan. Kalau kita dakwah tuh di mana sih orang itu berada gitu loh. Yang di masjid kan segitu-gitu aja, yang diundang majelis taklim ya segitu-gitu aja. Ya benar, yang di masjid dan majelis taklim perlu kita rawat, tapi kalau misalnya mau menjangkau kepada umat yang lebih luas, menarasikan gagasan-gagasan dakwah, gagasan-gagasan kebaikan untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu harus pakai sosial media. Itu kerangka berpikir yang pertama. Kerangka berpikir yang kedua, kawan-kawan sekalian, kalau kita sudah memang mau masuk sosial media, gimana caranya?
Cara yang paling dasar, paling mudah bagi kawan-kawan adalah page ya. Iklan berbayar, makin banyak yang Anda bakar di platform atau di iklan, maka kemudian makin banyak yang menyimak. Tapi nggak semuanya punya dana, nggak semuanya punya anggaran. Maka dari itu, selain lewat jalur berbayar, kita juga harus memperhatikan jalur organik atau organic post ya, yang kita ngepost sendiri, yang kita kemudian ngepostnya benar-benar itu inisiatif kita sendiri ya, kita posting gitu ke kanal YouTube atau misalnya ke kanal Instagram. Nah, pertanyaan lagi, kalau semuanya bisa ngepost ya, semuanya bisa kemudian ngasih konten ke YouTube, kayak misalnya sekarang semuanya bisa meletakkan tayangan di kanal-kanal yang sudah ada. Pertanyaannya, bagaimana kemudian agar tayangan kita dipilih ya? Bagaimana kemudian agar penetrasi konten kita tuh kemudian bisa nyampe ke mereka. Nah, disitulah pentingnya kita belajar di Creative Business School ya. Saya tuh kenapa kemudian tertarik sama Creative Business School ya, karena Om Deddy udah membuktikan itu ya. Om Deddy dengan Close the Door-nya, podcastnya, dia udah membuktikan. Jadi sebetulnya kalau ditanya, ya kan Om Deddy bisa begitu karena dia artis. Banyak juga artis yang turun sosial media dan it's nothing happen. Banyak juga artis yang bikin podcast tapi podcastnya juga nggak ada yang dengerin. Jadi ini bukan masalah terkenal nggak terkenal gitu loh. Ini memang masalahnya adalah siapa yang kemudian bisa bikin konten yang memang konten tuh bisa kemudian berinteraksi dan dimakan sama publik gitu. Dan menurut saya Om Deddy berhasil meramu itu. Dan ramuan itu sebetulnya yang kemudian saya pengen belajar ya dan intens di Creative Business School. Alhamdulillah komunikasi dan sinergi Mas Deddy dengan Mas Indrawan terus berlanjut dan makin tajam ya. Dan alhamdulillah karena Mas Indrawan nih, saya ngerti sini kenapa Mas Deddy ngajar-ngajar, mungkin salah satunya dorongan dari Mas Indrawan gitu ya. Mas Indrawan ini kemudian orang yang punya semangat enabler ya, bikin orang itu jadi bisa ya, optimizer, bikin orang itu jadi optimal, yang kemudian memberikan kita wahana belajar mengikuti jejak mereka. Nah, Mas Indrawan juga kan jago tuh channel innovation-nya kan, Dr. Indrawan Nugroho. Dan menurut saya nih kita mesti belajar gitu ya, mesti nggak boleh angkuh lagi. Jujur sih saya 2012 itu masuk Facebook dan intens itu bikin konten teks setiap hari dan akhirnya mendapatkan tempat di Facebook ya. Dan bagi saya secara pribadi ini juga hari ini orang ngumpulnya di YouTube. Jadi kita juga nggak bisa juga kita nganggap YouTube ini perkara remeh gitu loh. Kalau misalnya kita tetap angkuh, nggak mau untuk ngerapiin, nggak mau untuk kemudian masuk secara serius, ya kita nggak relevan teman-teman sekalian. Ini yang bahaya. Maka dari itu saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama belajar di Creative Business School gitu ya. Dan saya bikin tayangan ini di studio serius supaya apa? Supaya kemudian makin banyak lagi teman-teman yang tertarik untuk belajar, makin banyak lagi teman-teman yang kemudian bisa berinteraksi dengan keilmuannya Om Deddy dan Master Corbuzier ya. Mudah-mudahan di bisnisnya nanti bisa growing gitu ya. Karena apa? Karena kemudian kontennya bisa viral atau misalnya kontennya mendapatkan tempat gitu ya. Dan bagi saya hari ini itu memang gimana kamu mau bisa dapat closing, gimana orang mau beli produk kamu kalau mereka nggak interest ya. Gimana mereka mau interest kalau mereka misalnya nggak interaction. Nah, interaction itu dari konten. Jadi gimana konten ini membangun interaksi dengan mereka, lalu kemudian dapat notice, dapat awareness ya, karena konten yang teman-teman sampaikan. Nah dari situ baru kemudian mudah-mudahan akan berlanjut kepada transaksi. Tapi kalau interaction nggak ada, awareness nggak ada, mereka tahu aja nggak, gimana mereka mau beli kan gitu. Sekali lagi itu ya, cek di Creative Business School pada link terkait, nanti saya coba taruh di description ya, link-link pendaftaran dan seterusnya. Cek aja jadwal terdekat. Nah semoga nanti teman-teman sebanyak bacanya bisa ikut ya. Saya Randy Saputra, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.